Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 mahasiswa program studi informatika. Di sini kami akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah Sosioteknologi Informasi dengan tema sosial, humaniora, pendidikan, seni, dan budaya. Aplikasi yang kami kembangkan bernama Nadara, yakni jelajahi nada Nusantara. Next slide. Untuk anggota dari kelompok kami ada Ladana Ningrum dengan NPM 237006005, saya sendiri, lalu Rina Syamal Kahak, Arya Puja Fahrajan, Febnawan Faturrahman, dan Dikri Asr Fauji. Untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Arya Puja Fahrajan. Untuk yang pertama itu mengenai gambaran umum mengenai sistem yang kami buat, yaitu Nadara, sebuah aplikasi edukasi berbasis mobile yang dirancang untuk memperkenalkan alat musik tradisional Indonesia tentunya kepada generasi muda. Aplikasi ini bertujuan untuk mengatasi masalah kurangnya minat dan pengetahuan anak muda sebagai generasi bangsa terhadap alat musik tradisional yang semakin terpinggirkan di tengah arus globalisasi dan kemajuan teknologi. Kemudian untuk latar belakangnya, Indonesia memiliki kekayaan budaya yang luar biasa, salah satunya yaitu tercermin dari keberagaman alat musik tradisional dari berbagai daerah yang menjadi identitas dan tradisi masyarakat setempat. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat, keberadaan alat musik tradisional mulai tergeser dengan alat musik modern khususnya di kalangan generasi muda. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya penyampaian informasi dan media pembelajaran yang menarik bagi generasi masa kini. Berdasarkan hal tersebut, dalam upaya pelestarian budayanya, dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, dirancanglah aplikasi Nadara yang bertujuan untuk menarik minat pengguna, khususnya generasi muda, dalam mengenal alat musik tradisional, yang mana generasi muda sebagai pengguna aktif teknologi yang memiliki potensi besar untuk menjadi agen pelestarian budaya lokal. Sistem yang kami buat itu berangkat dari beberapa merumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang aplikasi edukasi alat musik tradisional yang dapat menarik minat generasi muda. Kemudian, apa saja fitur yang diperlukan supaya interaktif dan menyenangkan. Kemudian, bagaimana merancang aplikasi yang mudah diakses dan dipahami oleh generasi muda. Untuk tujuannya, merancang aplikasi edukasi alat musik tradisional yang dapat menarik minat generasi muda untuk lebih mengenal alat musik tradisional Indonesia. Kemudian mengetahui fitur yang perlu ada dalam aplikasi untuk membuat generasi muda mempelajari alat musik tradisional secara interaktif dan menyenangkan. Kemudian yang terakhir, merancang aplikasi yang dapat melestarikan alat musik tradisional Indonesia dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh generasi muda. Kemudian untuk manfaatnya, satu, meningkatkan pemahaman dan apresiasi generasi muda terhadap alat musik tradisional di Indonesia. Kemudian melestarikan warisan budaya Indonesia agar tetap dikenal dan dipelajari. Kemudian manfaat yang terakhir, memberikan akses edukasi yang luas, terutama di daerah terpencil, untuk mengenal alat musik tradisional yang luas. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ari. Selanjutnya adalah penjelasan terkait hasil akan dijelaskan oleh Rana Syamal Kahak dan Dikri Asr Fauji. Yang pertama akan dijelaskan oleh Rana Syamal Kahak, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membahas mengenai bab hasil. Yang pertama ada hasil pengumpulan data. Hasil wawancara menunjukkan beberapa hal penting tentang situasi dan kesulitan pelestarian musik tradisional di kalangan generasi muda. Minat anak muda terhadap musik tradisional masih sangat rendah karena pengaruh kuat budaya luar seperti musik barat yang dianggap lebih modern dan menarik. Hal ini menunjukkan bahwa generasi muda mulai kehilangan karakter budayanya. Untuk memastikan kearifan lokal tidak hilang, pelestarian budaya juga dianggap sangat penting. Namun, kendala terbesarnya dalam memperkenalkan musik tradisional adalah ketertarikan yang lebih besar dari anak muda terhadap budaya modern, serta kurangnya ketersediaan dan pemahaman tentang alat musik tradisional. Faktor-faktor seperti gaya hidup yang pasif dan pengaruh media sosial mempengaruhi minat pada musik tradisional. Meskipun demikian, pengenalan musik tradisional dapat dilakukan dengan cara kreatif, seperti melakukan kolaborasi antara musik modern dan tradisional. Selain itu, pemanfaatan teknologi dan media digital untuk mengenalkan musik tradisional secara menarik dan interaktif dianggap sebagai cara yang efektif untuk meningkatkan pengetahuan dan kepedulian generasi muda terhadap bangsa. Selanjutnya mengenai analisis permasalahan.
Minat anak muda terhadap musik tradisional saat ini semakin menurun. Banyak generasi muda lebih tertarik pada musik modern dan tidak memiliki akses atau ketertarikan untuk mengenal alat musik tradisional, bahkan hingga tidak dapat mengenali bunyinya. Tantangan terbesar dalam memperkenalkan musik tradisional kepada anak muda adalah kurangnya media edukatif yang menarik dan sesuai dengan perkembangan zaman. Berdasarkan hal tersebut, muncullah berbagai ide solusi kreatif, seperti membuat media berbasis teknologi, aplikasi atau website yang menyajikan musik tradisional dalam bentuk yang lebih menarik. Pemanfaatan teknologi digital seperti aplikasi mobile dengan fitur kuis suara dapat menjadi sarana efektif untuk mengenalkan dan membangkitkan minat anak muda terhadap musik tradisional. Selanjutnya pembahasan mengenai affinity mapping. Wawancara yang dilakukan dengan tujuan memperoleh wawasan dan informasi yang lebih mendalam sehingga dapat diidentifikasi inti permasalahan yang nantinya dijadikan dasar dalam perancangan interface yang kemudian divisualisasikan dalam bentuk affinity map. Apabila wawancara telah dilakukan, selanjutnya melakukan penyusunan dari setiap jawaban yang diberikan oleh responden. Hal ini berguna dalam mempermudah proses pembuatan affinity map. Gambar yang ditunjukkan merupakan affinity map yang dibuat berdasarkan wawancara kepada pihak terkait, mencakup kebutuhan pengguna, diantaranya untuk mengetahui nama-nama alat musik, mengetahui sejarah dan kebudayaan alat musik, mengetahui suara alat musik, dan semua informasi bisa diakses dalam satu sumber. Kemudian ada informasi dan konten yang mencakup nama dan gambar alat musik, informasi musik, suara alat musik, dan cara memainkannya. Selanjutnya ada fitur teknis yang mencakup pencarian alat musik, filter berdasarkan daerah, play audio, dan upload media. Yang terakhir adalah tujuan sosial yang mencakup menjadi media pembelajaran, menarik minat khalayak, menjadi referensi digital, dan terakhir menjembatani teknologi dan budaya. Selanjutnya pembahasan mengenai user persona. Persona adalah model kelas pengguna yang memiliki banyak informasi mengenai bagaimana produk digunakan, sikap pengguna terhadap produk dan layanan, dan bahkan gaya hidup pengguna. User persona membantu menentukan untuk siapa aplikasi tersebut dibuat. Selain itu, persona dapat digunakan untuk mengidentifikasi jenis pengguna mana yang penting bagi perusahaan atau produk yang sedang dibuat. User persona bermanfaat bagi efektivitas penelitian terhadap pengguna dengan membuat profil fiksi pengguna. User persona yang digambarkan pada aplikasi Nadara ditunjukkan pada gambar tersebut. Gambar tersebut menampilkan user persona dari seorang siswa fiktif bernama Raka Saputra, seorang siswa SMA berusia 16 tahun yang tinggal di kota Tasikmalaya, yang aktif dan memiliki minat besar terhadap musik tradisional. Pada user persona tersebut terdapat biodata, tujuan, kebiasaan, dan masalah yang dialami oleh Raka Saputra. Selanjutnya adalah mengenai user skenario. User skenario merupakan salah satu teknik inti dari user experience yang berguna dalam memahami, membayangkan, mengevaluasi baik desain UX secara konseptual maupun fisik. User skenario pada gambar tersebut merupakan user skenario untuk pengguna yakni Raka Saputra, seorang siswa SMA yang menggunakan aplikasi Nadara melalui berbagai tahapan. User skenario menunjukkan bagaimana aplikasi dibuat untuk membantu anak muda dalam belajar mengenal alat musik tradisional. Dalam pengembangan aplikasi ini, mengalami berbagai tantangan atau hambatan. Hambatan atau tantangan yang dihadapi yaitu yang pertama, kurangnya pengetahuan teknis dalam memadukan kualitas minat pengguna di tengah banyaknya konten hiburan digital lainnya, konkurensi dengan aplikasi musik modern yang lebih populer di kalangan remaja, keterbatasan visual dan interaktif dalam materi pembelajaran musik tradisional yang tersedia, kurangnya komunitas sebaya yang bisa menjadi partner belajar dan berbagi pengalaman, dan tantangan yang terakhir yaitu keterbatasan pengguna dalam kepemilikan alat musik asli, memerlukan solusi simulasi virtual. Nah, keberhasilan aplikasi Nadara ini bergantung pada kemampuan anak muda dalam mengenal alat musik tradisional Indonesia. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Renasya. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Dikti Asrul Fauzi. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu mengenai user flow. User flow itu merupakan langkah-langkah yang dapat dilakukan pengguna pada saat menggunakan aplikasi dalam menyelesaikan tasknya. Yang mana seperti pada gambar, user flow untuk aplikasi Nadara itu dimulai dengan ketika pengguna masuk ke dalam aplikasi, pengguna akan disuguhkan dengan homepage, yang mana di dalam homepage
Terdapat dua pilihan, itu jelajahi materi dan halaman kuis. Ketika pengguna mengakses jelajahi materi, pengguna bisa melihat materi, kemudian mencari materi, detail materi, dan melakukan kuis. Jika pengguna mengakses detail materi, pengguna akan disajikan dengan video penggunaan dari alat musik tersebut. Kemudian ketika pengguna melakukan kuis, itu akan sama halnya dengan ketika pengguna memilih halaman kuis pada homepage, yang mana akan diarahkan ke page kuis yang mana berisi tentang pertanyaan. Kemudian ketika kuis itu selesai, pengguna akan diberikan berupa halaman jawaban dari kuis yang telah mereka lakukan. Dan setelah kuis selesai, mereka bisa mengulanginya atau kembali ke halaman materi. Selanjutnya yaitu mengenai information arsitektur. Information arsitektur merupakan teknik yang digunakan untuk mengatur dan menyajikan bagian-bagian dari aplikasi Nadara. Seperti pada gambar, bagian-bagian dari aplikasi Nadara yang pertama itu ada home. Kemudian di home itu dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada bagian materi dan bagian kuis. Untuk bagian materi dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada list alat musik, list asal daerah, kemudian bisa memulai kuis. Ketika untuk list alat musik itu akan langsung diarahkan ke detail alat musik. Tapi ketika untuk bagian list asal daerah, ketika itu diakses maka akan diarahkan ke list alat musik terlebih dahulu, alat musik dari daerah tersebut. Nah, pada akhirnya akan mengarah ke detail alat musik, yang mana di halaman detail itu terdapat deskripsi alat musik, bagian suara atau audio dari alat musik tersebut, dan yang terakhir ada video penggunaan alat musik tersebut. Kemudian ada bagian mulai kuis. Itu diakses ketika pengguna mengklik bagian kuis. Ketika kuis dimulai, maka halaman yang muncul pada kuis itu ada skor kuis, ringkasan jawaban, ulangi kuis, dan kembali ke materi. Nah, itu untuk informasi arsitektur. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Diki. Selanjutnya adalah penjelasan terkait antarmuka aplikasi Nadara yang akan dijelaskan oleh Firnawan Faturrahman. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya adalah wireframe, yaitu adalah perancangan desain itu dimulai dengan membuat sebuah wireframe. Wireframe itu adalah kerangka desain dari setiap halaman desain tanpa mempertimbangkan warna, font, gambar, dan gaya lainnya. Ini adalah contoh wireframe yang telah kita buat. Selanjutnya adalah mockup. Mockup ini hasil dari yang menggambarkan pilihan warna, desain, layout, icon, dan visual lainnya untuk menampilkan desain dari wireframe itu. Untuk sekarang kita langsung aja ke prototipenya. Pertama itu adalah yang pertama ditampilkan itu adalah pengguna membuka aplikasi. Halaman tersebut itu menampilkan nama aplikasi yaitu Nadara, terus ada hamburger menu, terus ada dua pilihan, yaitu pilihan untuk melihat materi atau penjelasan mengenai alat-alat musik dengan menekan tombol lihat materi ini, serta pilihan untuk melakukan kuis. Nah, untuk selanjutnya itu ada halaman materi dari Nadara. Ini adalah galeri gambar asal, list dari gambar alat musik dan asal daerahnya. Pengguna dapat juga memfilter alat musik sesuai dengan daerahnya masing-masing. Misalnya Bali, Jawa, Jawa Barat, bisa juga di searching gitu. Terus misalnya mengklik bagian angklung, itu adalah detail dari alat musik tersebut. Misalnya ini ada gambarnya, terus ada deskripsi dari ini, dan ada juga contoh suara dari angklung tersebut. Lalu ada juga video demonstrasi dari YouTube, bisa diklik. Kemudian ke galeri, ini contoh-contoh alat musiknya. Terus setelah Anda melihat materi dan alat-alat musik, bisa juga itu memulai kuis. Ini tuh untuk mengetes ilmu alat musik. Nah, misalnya dimulai, ini akan ada tebak suara, misalnya alat musiknya itu apa, nanti di play, kalian tebak. Nah, misalnya gimana angklung. Nah, nanti ada hasilnya, terus juga ada ringkasan jawaban-jawaban yang lainnya. Selanjutnya
mungkin bisa juga mengulangi kuis jika tidak ini apa tidak puas gitu. Lalu juga misal kembali ke materi untuk melihat materi-materinya atau audio yang lainnya. Mungkin segitu saja untuk mockup dan prototype. Kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Pepnawan yang telah menjelaskan terkait antarmuka aplikasi Nadara. Selanjutnya adalah untuk feedback pengguna akan dijelaskan oleh Diki Asar Fauji. Untuk feedback dari pengguna, setelah kami memaparkan aplikasi Nadara kepada pengguna pada saat wawancara, respon dari pengguna sangat baik. Harapan mereka aplikasi ini dapat membantu masyarakat untuk lebih mengenai alat musik tradisional, khususnya di kalangan pelajar. Namun tanggapan dari narasumber kami, beliau mengatakan bahwa kalau sasaran aplikasi ini untuk anak-anak ini sudah cukup bagus, namun untuk orang dewasa mungkin akan lebih bagus jika ditambahkan dengan notasi angkanya. Beliau juga mengatakan bahwa aplikasi ini dapat mengenalkan alat musik tradisional dari berbagai daerah setidaknya untuk anak-anak. Namun karena mencakup beberapa adat, dapat menjadi tantangan untuk pengembangan dalam mencari lebih dalam mengenai alat musik dari daerah lainnya. Kemudian aspek inovasi, etika, dan dampak sosial dari aplikasi Nadara memberikan inovasi dengan menjadi media edukatif digital yang mengangkat kekayaan alat musik tradisional secara efektif. Aplikasi ini menyajikan pemaparan materi yang singkat namun jelas dan terdapat kuis yang dikemas dengan interaktif. Oleh karena itu, aplikasi tidak hanya memberikan informasi, tapi juga mengajak pengguna untuk lebih aktif dalam pembelajaran. Nilai tambah dari aplikasi ini adalah kemampuan untuk mengisi celah pengetahuan generasi muda tentang budaya lokal, terutama alat musik tradisional. Dampak sosial yang diantisipasi dari aplikasi ini sangat besar. Yang pertama, Nadara membantu melestarikan budaya dengan mengajarkan masyarakat tentang kekayaan budaya sejak kecil. Yang kedua, dapat menumbuhkan rasa bangga dan cinta terhadap budaya, terutama di kalangan siswa dan pelajar. Kemudian yang ketiga, fitur kuis yang interaktif mendorong pengguna untuk tidak hanya membaca, tetapi juga memahami dan mengingat informasi yang disajikan. Mungkin itu untuk aspek inovasi, etika, dan dampak sosial. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dikri. Dari presentasi kali ini dapat disimpulkan bahwa aplikasi Nadara telah berhasil dirancang untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam mengenalkan dan melestarikan alat musik tradisional Indonesia, terutama di kalangan generasi muda. Dengan memanfaatkan teknologi digital, aplikasi ini menawarkan pendekatan yang lebih interaktif dan menarik, sesuai dengan karakteristik generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi. Melalui fitur tebak suara dan konten yang edukatif, Nadara memberikan cara yang menyenangkan bagi pengguna untuk mengenal berbagai alat musik tradisional Indonesia. Untuk pengembangan lebih lanjut, aplikasi Nadara dapat mempertimbangkan beberapa penambahan fitur guna meningkatkan pengalaman pengguna. Salah satunya adalah dengan menambahkan fitur yang mengajarkan cara memainkan alat musik tradisional, termasuk teknik dasar dan nada-nada yang dihasilkan oleh setiap alat musik. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai aplikasi Nadara yang kami kembangkan sebagai bentuk kontribusi dalam bidang sosial, pendidikan, seni, dan budaya melalui pemanfaatan teknologi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.